terutama untuk tourism dan juga untuk belajar. Ya. Kira-kira ini sedikit saja tentang Taiwan. Nanti bisa di-search lebih lengkapnya di googling ya, di Wikipedia tentang lengkapnya Taiwan. Oke, kemudian masuk kepada penjelasan Sekolah Nasional Tsinghua University of Technology yang sering disebut sebagai Tsinghua Tech ya. Jadi sekolah kami adalah sekolah negeri ya, memiliki sampai saat ini ada 12.603 student, baik studi di S1, S2, S3, kemudian juga studi di level kerjasama industri. Kemudian ada 334 profesor yang dibantu oleh 340 staff ya. Nah, NCT sendiri itu letaknya di kota Taichung. Jadi kota Taichung itu ada di tengah-tengah. Ya, jadi kalau ini Taiwan, paling atas itu adalah Taipei sebagai ibu kotanya Taiwan. Kemudian Taichung sebagai kota terbesar kedua di Taiwan. Kemudian di bawah sana ada Kaohsiung, ya, kota ketiga terbesar di Taiwan. Ya, tadi penduduknya di Taiwan itu ada 23 juta. Ya, kalau di kota Taichung sendiri itu sekitar 3 juta ya, 2.082 orang ya, sebagai kota terpopuler kedua di Taiwan ya. Nah, kalau dilihat kotanya itu kotanya indah ya, kemudian juga sangat cocok untuk sekolah karena memang support untuk siswa ya untuk sekolah di Taichung ya, apalagi disediakan berbagai sarana yang sangat mendukung para mahasiswa untuk studi di kota Taichung ya, seperti misalnya di situ ada Taichung Station ya. Taichung Stationnya juga kalau nanti sampai datang ke Taichung itu bentuknya modern ya, artistik gitu ya, sehingga sering dijadikan tempat untuk foto-foto, kumpul-kumpul baik oleh masyarakat di Taiwan maupun juga masyarakat Indonesia yang bekerja atau studi di sekitaran Taichung ya. Kemudian Taichung punya bandara internasional sendiri ya, selain biasanya turis atau mereka yang datang berkunjung ke Taiwan ke Taipei, tapi di Taichung punya bandara internasional sendiri ya, Taichung International Airport. Kemudian juga ada spot-spot tempat-tempat wisata yang banyak di Taichung ya, yang bisa dikunjungi, yang biasanya dipakai oleh para turis atau para mahasiswa untuk ya sekedar refreshing ya setelah penat belajar, penat bekerja. Ya di sana ada salah satunya yang terkenal adalah National Taichung Theater ya. Di situ tempat pertunjukan-pertunjukan seni ya bisa dikunjungi. Kemudian yang paling terkenal di Taiwan itu adalah night market ya. Jadi di Taichung itu ada beberapa night market terkenal ya, salah satu duanya itu ada Ichong Night Market, ada Fengchai Night Market. Nah di situ juga tempat untuk refreshing ya, selain berbelanja kuliner, makanan tradisional di Taiwan, kemudian pakaian, souvenir ya bisa didapatkan di night market itu. Kemudian ini tentang lagi tentang National Tsinghua ya. Jadi National Tsinghua itu letaknya di kota Taichung ya. Tadi saya sampaikan sangat kondusif untuk belajar ya, itu pertama. Kemudian juga mendukung untuk bekerja ya. Setelah lulus kuliah itu gampang untuk mendapatkan pekerjaan karena Taichung itu pusatnya industri ya, terutama industri machinery ya, mechanical ya, tapi juga di sana ada pabrik chip terbesar di dunia yang namanya TSMC ya, Taiwan Semiconductor Manufacture Corporation ya, TSMC situ. Nah itu letaknya di
Taichung. Ya, kemudian juga ada pusat produksi ya atau penelitian tentang precision machinery teknologi ya, jadi mesin-mesin CNC ya presisi itu juga ada di Taichung. Ada industrial park ya, ada Taiping Industrial Park ya. Jadi di sana terkumpul. Jadi NCUT itu ada di tengah-tengah gitu, tapi di sekelilingnya itu banyak-banyak industri yang siap menampung mahasiswa, apakah untuk internship ya ataupun untuk bekerja setelah lulus kuliah di NCUT. Dan hampir 90% ya industri manufacture itu headquarter-nya itu ada di Taichung. Ya, jadi ini sangat menguntungkan ya, mutual simbiosis buat mahasiswa gitu ya. Kemudian ini profil dari NCUT ya, tadi saya sampaikan itu national school, jadi punyanya pemerintah ya. Jadi di Taiwan ada dua, ada yang private, ada nasional. Nah, NCUT adalah salah satu perguruan tinggi yang dimiliki oleh pemerintah. Ya, itu berdiri sekitar tahun 1971 ya dengan area 80 hektar ya, letaknya tadi di sentral Taiwan dari Taichung. Kemudian NCUT merupakan salah satu top 10 ya universitas teknologi kalau di Indonesia seperti politekniknya ya, jadi di rumpun politeknik NCUT berada di peringkat 10 ya. Kemudian NCUT berada di peringkat 1 dari jumlah paten ya di antara universitas nasional, itu baik universitas nasional yang tadi saya sampaikan itu adalah di rumpunnya politeknik. Ya, kemudian juga nomor 7 dari Entrepreneur University. Kemudian hanya satu-satunya universitas negeri yang berafiliasi pada teknologi yang berada di Taiwan ya, yang spesialisasinya adalah engineering ya. Jadi hanya kalau di Taichung itu yang engineeringnya ya, yang spesialis untuk engineering itu ada di NCUT, khususnya untuk yang sekolah yang berumpun pada politeknik. Kemudian dari ranking juga kompetitif ya, kalau kita bandingkan dengan universitas di dunia maupun di universitas di Indonesia ya, dari lingkup Asia itu ada QS ya, World University Ranking berada di 401 sampai 450. Kemudian di The Times Higher Education ya, World Rankingnya ada di 1201, Impact Rankingnya 601, yang University Rankingnya dari 401, kemudian Asia Pacific Region Base University ada di 401. Kemudian juga di ranking oleh Universitas Indonesia sebagai Green University, itu dia ada di peringkat 54 dunia. Nah, ini profil mahasiswa Indonesia di NCUT. Ya, saya ceritakan dulu tahun 2015 hanya ada 2 orang mahasiswa Indonesia yang kuliah di level master ya, 2015. Nah, saat ini profilnya seperti ini ya. Jadi ada yang ikuti program 2+I, bachelor program, nanti saya jelaskan lebih detail ya apa program ini. Kemudian ada Industrial Academic Collaboration Program ya, yang bachelor 2+I saat ini ada 30 orang ya. Kemudian yang Industrial Academic Collaboration Program ini program kerjasama dengan industri 4 tahun ya, dari lulusan SMA itu ada 32 orang. Kemudian dari master berbagai jurusan ada 34 orang, PhD program di jurusan mesin, kemudian jurusan elektro ada 13 orang. Totalnya saat ini ada 109 kira-kira ya. Nah, sejak tahun 2015 itu alumninya sudah lebih dari 150 orang ya, lebih ya. Itu ada yang bekerja di Taiwan,
Ya, ada juga yang melanjutkan studi di level yang lebih tinggi gitu. Kemudian saya jelaskan tentang beasiswa, ya, beasiswa untuk master dan PhD, ya, S2 dan S3. Nah, ini adalah jurusan yang ada di NCT yang membuka program master. Ya, jadi ada college, kalau di Indonesia itu fakultas, ya, ada college engineering, ada fakultas electrical engineering dan computer science, ya, ada college management, fakultas manajemen, dan ada college humanities dan creativity. Nah, itu ada departemennya, ada jurusannya. Ya, jadi kalau di college engineering itu ada 4 jurusan, ada refrigerasi, ada chemical, ya, kimia, mechanical. Ya, jadi ada 3 jurusan di College Engineering. Ya, ini yang khusus yang membuka program internasional, ya. Jadi dalam bahasa Inggris. Ya, tentunya ada jurusan-jurusan lain yang membuka dalam bahasa Mandarin, ya. Kemudian ada di Electrical Engineering and Computer Science, itu ada jurusan Electronic Engineering, Computer Science, Information Engineering, ada Electrical Engineering sendiri. Ya. Kemudian di manajemen ada Industrial Engineering, teknik industri, ada Business Administration, ada Marketing, Information Management, dan ada Leisure Industrial Management. Ya, di Humanities dan Creativity ada Landscape, ya, landscape arsitektur. Jadi masuknya di sini kalau yang tertarik di arsitektur. Kemudian juga ada Culture and Creative Industrial Department. Ya, jadi ini adalah program master yang ditawarkan untuk internasional dan berbahasa Inggris. Kemudian ini adalah tawaran beasiswanya. Ya, jadi untuk semua program master yang internasional, NCUT memberikan scholarship, beasiswa, free tuition fee, ya, first year. Jadi kalau master itu 2 tahun. Jadi di beasiswa free tuition fee tahun pertama. Nah, besarnya tuition fee-nya itu sekitar 60.000, ya, per semester. 60.000 NTD, ya. 60.000 NTD kalau dirupiahkan sekitar 30 juta rupiah. Ya, 60.000 itu sudah termasuk asuransi, ya, asuransi kesehatan. Jadi kalau mahasiswa yang kuliah di Taiwan itu wajib ikut asuransi kesehatan, ya. Nanti saya jelaskan lebih detail. Jadi health insurance itu wajib, ya. Jadi 60.000 itu sudah termasuk health insurance, ya. Jadi tahun pertama, jadi 2 semester itu free. Kemudian scholarship yang lain itu adalah di semester semester 3-nya, semester 3 dan 4-nya itu nanti ada skema beasiswa yang diperoleh itu berdasarkan kemampuan bahasa Mandarin, ya. Jadi berdasarkan kemampuan bahasa Mandarin. Nanti skemanya nanti seperti apa bisa dilihat. Kemudian juga mendapatkan 1.666 USD per semester untuk first and second year, ya. Jadi per semester itu bisa apply per semester, ya, beasiswa sekitar 166 USD atau 5.000, ya, 5.000 NTD atau 2,5 juta rupiah, ya, kalau dirupiahkan. Itu scholarship yang lain yang disediakan oleh sekolah. Kemudian ada scholarship dari lab, ya. Jadi kalau biasanya kalau mahasiswa S2 itu bekerja di lab, ya, bekerja di lab, mengerjakan proyek profesornya itu, dan bisa mendapatkan scholarship antara 6.000 sampai 8.000 NTD. Kalau dirupiahkan 3 juta sampai 4 juta rupiah, ya. Kemudian ada beasiswa lain, ya, sebagai teaching assistant, ya. Jadi membantu profesornya untuk mengajar, ya, misalnya menyiapkan kuliah, ya, menyiapkan praktikum, gitu, ya. Nah, itu saya hitungannya itu per jam, ya.
Jadi mahasiswanya itu akan per semester akan bekerja selama 80 jam. Ya, 80 jam. Per jamnya itu sekitar digajinya 186 ya. 186 NTD. Ya, kalau dirupiahkan sekitar 90-an ribu, 80 sampai 90 ribu rupiah. Ya, jadi per bulan ya bisa dihitung. Saya hitungannya lupa kok di per bulan per NTD-nya ya. Tapi kira-kira dirata-ratakan per bulannya itu bisa 3.000 NTD lah ya. Nah, itu teaching assistant sebagai membantu profesornya ya. Juga ada teaching assistant untuk mengajari bahasa Inggris ya bagi mahasiswa lokal, mahasiswa Taiwan. Tapi tentunya ini ada tesnya gitu. Anda harus bisa berbahasa Inggris dengan baik. Ada level TOEFL yang harus dipenuhi ya. Jadi kalau yang memiliki kemampuan bahasa Inggris bisa apply scholarship ini ya. Tuh. Kemudian yang ini adalah saya tadi lupa ya. Jadi yang semester 3 dan semester 4 ya tadi kan free tuition fee-nya di tahun pertama. Di tahun kedua semester 3 dan 4-nya itu juga bisa apply ya, beasiswa tapi berdasarkan kemampuan bahasa Mandarin ya semester 3 dan 4-nya untuk tuition fee-nya ya. Nah, hitungannya nanti mungkin ada di bagian lain gitu ya. Jadi kalau rasanya ada nanti di bagian lain. Nanti akan saya jelaskan lagi. Kemudian ini untuk yang doktor ya, internasional juga. Internasional doktor itu hanya ada di dua fakultas ya, Fakultas Engineering dan Electrical Engineering and Computer Science. Jadi kalau yang engineering ini yang Graduate Institute Precision Manufacturing ini berafiliasi pada mesin ya. Nah, di Insiuti ada beberapa jurusan yang berafiliasi di departemen ini. Ya, contohnya misalnya mesin sendiri. Kemudian ada refrigerasi. Jadi kalau mereka yang punya background refrigerasi, mesin, ya, kemudian teknik kimia, ya karena ada material di situ, bisa bergabung doktoral program di sini. Ya, tapi tidak menutup kemungkinan bagi mereka yang jurusan electrical itu juga sekolah di sini. Ya, di departemen atau di Graduate Institute of Precision Manufacturing. Nah, kemudian yang berafiliasi pada electrical, ya computer science bisa masuk di sini, ya misalnya elektronik, backgroundnya elektronik, telekomunikasi, ya kemudian computer science, ya bisa bergabung di sini. Ya, tapi juga tidak menutup kemungkinan bagi mereka yang background-nya tidak tadi saya sebutkan tadi juga bisa bergabung di sini ya, misalnya background-nya energi ya bisa di sini, bisa juga di graduate ya. Jadi tergantung kita mau fokusnya kemana gitu ya. Jadi di NCUT hanya menawarkan 2 program doktoral ya, untuk MBA manajemen sementara ini belum dibuka ya. Nah, kemudian scholarship-nya nih untuk yang program doktor ini menarik gitu ya. Pertama selama 2 tahun ya, selama 2 tahun itu akan mendapatkan beasiswa per bulannya itu 10.000 NTD per bulan ya. Jadi selama 2 tahun per bulan, begitu kita diterima gitu, tidak perlu daftar-daftar. Tadi sama seperti yang master, begitu diterima langsung dapat beasiswanya. Yang program dokter juga sama, begitu diterima ya dapat ini. Ya, 10.000 per bulan selama 2 tahun. Kalau dirupiahkan ini kita 5 juta. Ya. Kemudian juga free tuition fee. Ya, selama 2 tahun juga. Gitu. Ya. Jadi yang ini berdasarkan mendapatkan free tuition fee sama 10.000 tadi ya. Oh ini sini ya, free tuition fee ya. First and second academic year. Jadi 2 tahun free tuition fee-nya. Kemudian juga ada scholarship yang berasal dari lab, sama seperti program master tadi. Kalau student yang sekolah di doktoral itu juga melakukan riset di lab ya, dan mendapatkan
beasiswa dari lab gitu ya, 8.000 sampai 10.000 per bulan selama dia kuliah. Ya, kalau dirupiahkan 4 sampai 5 juta rupiah per bulan. Ya. Jadi selama 2 tahun akan mendapatkan ini ya 10.000, kemudian juga free tuition fee. Kemudian selama kuliah mendapatkan beasiswa dari lab. Ya, tapi ini juga harus berkomunikasi dengan profesornya, tergantung juga dengan proyeknya, gitu ya. Begitu. Kemudian ada tawaran beasiswa dari MUI, ya Ministry of Education Taiwan. Nah, biasanya bisa dicari di websitenya itu informasinya ini. Ya, nah ini juga sangat besar beasiswanya, 40.000 ya NTD atau 20 juta ya per bulan tuh. Ya. Kemudian kalau ini tidak cukup untuk bayar tuition fee, itu akan dibantu oleh NCUT. Ya, ini untuk tuition fee ya 40.000. Ya, selama Anda kuliah, biasanya 3 tahun durasinya. Ya, bisa diperpanjang sampai 4 tahun gitu. Kemudian selama setiap bulan juga akan mendapatkan 20.000 atau 10 juta per bulan. Ya, ini yang kalau kita daftar ke MUI. Ya, jadi durasinya itu 3 tahun, bisa diperpanjang sampai 4 tahun. Tentunya ada evaluasi yang ketat ya. Bisa dilihat nanti persyaratannya di websitenya TETO ya atau Kamar Dagang Indonesia. Ya, bisa di Jakarta atau di Surabaya. Oke. Arfan. Oke. Itu yang program doktor. Nah, ini yang khusus untuk yang program 2+I. Ya. Jadi 2+I ini adalah program yang diperuntukkan bagi lulusan D3. Ya, D3 untuk mendapatkan gelar sarjana atau S1. Kalau di Indonesia namanya extension ya. Jadi yang ini namanya 2+ program, yaitu 2,5 tahun atau 5 semester. 1,5 tahun itu kita student belajar di kampus, 1 tahunnya internship, kerja praktek di industri. Nah, ini ada syarat pentingnya ya, kalau internship ini harus tidak selalu mahasiswa mendapatkan internship ini kalau performansinya tidak baik. Ya, performansi itu artinya ya dilihat dari prestasi akademik, ya, dilihat juga dari kemampuan bahasa Mandarinnya. Ya, mereka yang bisa di sini itu yang memiliki kemampuan bahasa Mandarin minimal adalah A2. Ya, jadi kalau tidak itu tidak akan bisa disalurkan internship. Nah, apa yang terjadi kalau tidak bisa internship? Ya, mahasiswanya harus ambil mata kuliah. Ya, di semester 4 dan semester 5. Ya, jadi selama 2,5 tahun berarti dia kuliah terus, tidak ada pengalaman di industri. Jadi harus mempersiapkan diri untuk internship ini, ya, kemampuan bahasa Mandarin itu, kemudian juga performansi akademik, nilainya juga harus bagus. Karena akan diinterview oleh perusahaan yang akan meng-hire mereka selama semester 4 dan 5 internship ini. Jadi ini harus hati-hati. Ya, jadi tidak bisa NCUT tidak promise, ya, tidak bisa menjanjikan internship kalau performansi Anda tidak bagus. Jadi ini penting untuk diberi catatan terinternship ini ya. Nah, program 2+I ini diselenggarakan oleh jurusan Revigrasi, Tata Udara dan Energi Engineering ya. Tapi nanti core-nya itu sebenarnya adalah di mechanical dan mekatronik. Nanti dijelaskan setelah ini. Kemudian kredit yang harus diambil untuk bisa lulus itu 72 kredit ya. Ada 46 wajib dan 26 pilihan. Ya. Kemudian kurikulumnya itu berbasis pada practical ya. Jadi desain untuk practical. Kemudian juga ditawarkan free ya, tuition fee ya. Jadi sama seperti program master tadi itu free tuition fee selama tahun pertama, 1 tahun ya, free tuition fee. Tuition fee-nya sama ya, sekitar 60.000 juga gitu. Ya.
Nah, kemudian di tahun ketiganya, di semester tiganya itu bisa bayarnya hanya 50%. Ya, 50% dari tuition fee-nya. Ya, semester 3. Dan ini bisa dicicil. Ya. Nah, untuk yang semester 4 dan 5-nya bayarnya full. Nah, pertanyaannya gimana bayarnya itu? Namanya full bisa 60.000, 30 juta itu. Anda kan nanti internship nih, ya, internship yang di sini, yang dapat internship ya. Yang dapat internship ya bisa bayar ini karena rata-rata kalau internship itu bisa mendapatkan 20 sampai 25.000 NTD, ya, 10 sampai sekitar 12 juta rupiah per bulan. Itu, ya. Sama juga nanti misalnya di sini kan ini 50% nih, setengahnya gimana cara bayarnya? Anda nanti di libur semester itu dicarikan part time job. Part time job itu juga gajinya ya, part time itu kalau libur semester musim panas itu hampir 2 bulan ya, 2,5 bulan. Anda bisa part time job dan dia juga sama ya, rata-rata antara 20 sampai 25 ribu NTD atau 10 sampai 12 juta rupiah gitu. Nah, itu yang bisa diakali untuk membayar tuition fee dan juga untuk support tiap bulannya ya. Nah, kemudian juga ada beasiswa di tahun pertama semester 1 dan 2 ya, 625 USD. Jadi per semesternya itu sekitar 9.000 NTD ya. Dan itu bisa dipakai untuk membayar DOM ya. Tidak full ya, Anda tetap masih harus tambah untuk DOM ini ya. Biasanya dipakai oleh mahasiswa TUPLS-I sebelum-sebelumnya digunakan untuk bayar DOM ya. Asrama nanti akan dilihatkan tarifnya. Asrama itu hanya untuk tahun pertama ya. Jadi tahun kedua artinya semester 3, 4, 5 mahasiswa TUPLS-I harus mencari DOM di sekitar kampus ya, tempat kos di sekitar kampus. Nanti bisa jelaskan tentang tarifnya ya. Nah, ini tadi yang saya jelaskan tadi ya. Jadi itu scholarship semester 1, semester 2 gitu. Kemudian free tuition fee ya first year, kemudian 50% untuk yang semester 3 ya. Oke. Kemudian nah ini adalah kalau Anda part time job ya. Part time job atau internship itu dia digaji sekitar segini. Ya, kalau dirupiahkan ya 90.000 rupiah lah. Ya. Nah, harus diingat antara part time job dengan internship. Yang namanya part time job ya itu pekerjaan side job ya di luar studi kita. Ya, maksimum kalau pada jam-jam kuliah maksimum itu hanya 20 jam per minggu, nggak boleh lebih. Kalau lebih Anda kena penalti. Ya. Nah, part time job tadi saya katakan berbeda dengan internship. Part time job itu bisa pekerjaan-pekerjaan yang informal. Ya, misalnya Anda part time job di hotel ya, ngerapiin hotel ya, bedding namanya. Atau part time job di restoran. Ya, banyak restoran Indonesia atau restoran India, restoran Taiwan juga. Kalau Anda fasih berbahasa Mandarin itu jauh lebih mudah untuk mendapatkan part time job. Ya. Part time job lain misalnya di tempat penjualan HP ya, di salon kecantikan Indonesia ya. Jadi itu pekerjaan informal ya. Tapi seringkali juga ada part time job yang ditawarkan oleh NQT, bekerja yang sesuai bidangnya. Misalnya kalau Anda nanti kuliah di bidang refrigerasi ya Anda bekerja di perusahaan-perusahaan AC ya, kontraktor masang AC misalnya ya, mechanical, electrical, piping dan sebagainya. Nah, kalau internship ya tadi saya katakan beda dengan part time. Kalau internship itu harus sesuai dengan academic background. Ya, harus ada pembelajarannya lah. Ya, jadi misalnya Anda bekerja di
internshipnya di pabrik pembuatan AC gitu ya, pabrik pembuatan mechanical misalnya apa, part-part dari mesin, nah, itu internship ya, nanti Anda akan melakukan internship di situ. Nah, yang tadi saya katakan yang part time job itu per minggu itu hanya 20 jam. Nah, tapi kalau nanti part time jobnya dilakukan di semester break ya, di summer atau winter, itu bisa lebih dari 20 jam. Ya, bisa sampai 40 jam. Makanya tadi kalau di semester break Anda bisa dapat tuh 20 sampai 25.000 NTD ya, 10 sampai 12 juta rupiah per bulan, dan itu yang bisa digunakan untuk membayar tuition fee di semester 3 ya. Itu untuk support Anda hidup gitu. Ya. Oke, nah itu hitungannya tadi ya. Jadi kalau di semester 4 gitu ya, kira-kira dapatnya segini ya per bulannya. Ya, itu tadi saya katakan 20 sampai 25.000. Ya, jadi kalau 6 bulan ya kalikan 6 ya. Jadi kalau tadi dapatnya 10 per bulannya 10 juta ya kalikan 6, 60 juta gitu. Ya, sama di semester 5-nya juga demikian. Nah, ini yang gaji atau internship pendapatan ketika Anda internship. Ini cukup, sangat cukup untuk membayar tuition fee untuk Anda support hidup Anda di Taiwan ya. Oke. Kemudian ini adalah skema dari kurikulumnya. Tadi saya katakan dibuka oleh Departemen Refrigerasi, Tata Udara dan Energi. Nah, tapi nanti Anda akan belajar di bidang mekatronik. Ya, jadi ada mechanical, electricalnya, ada bagian kontrol lingkungan ya, tata udara gitu ya, dan juga ada aplikasi energi. Ya, jadi gabungan antara mechanical, electrical, dan energi sebenarnya. Gitu. Jadi mereka yang memiliki background mechanical, ya, refrigerasi, electrical, ya, atau environment, ya bisa gabung di program ini. Nah, ini tadi ada breakdown dari mata kuliahnya. Jadi ada free Mandarin training. Jadi belajar Mandarin itu free. Ya, di situ ada setidaknya 23 jam per minggu di semester pertama. Jadi dengan banyaknya waktu untuk belajar Mandarin ini diharapkan mahasiswanya bisa mencapai A2 ya, sehingga bisa menjadi syarat tadi ya untuk bisa internship. Jadi harus benar-benar fokus di sini ya untuk Mandarin. Anda pasti bisa karena diberi porsi belajar yang banyak ya, selain belajar yang di kelas, tentu juga ada kursusnya gitu ya, di training. Kemudian ada mata kuliah profesional ya, sesuai dengan core-nya tadi ya. Kemudian ada kampus off, yaitu internship ya. Kemudian ada juga pelajaran praktikum ya. Kemudian juga ada kunjungan industri ya, seperti ini ya, bisa dilihat. Ini adalah sebagian laboratorium yang nanti akan Anda pelajari jika Anda nanti diterima di program ini ya, seperti ada refrigeration, air conditioning, laboratorium, ya, ada fuel cell, ada freezing ya, seperti itu. Kemudian juga didukung oleh Daikin, industri terbesar di bidang refrigerasi. Nah, ini adalah tempat-tempat perusahaan untuk internship ya, yang saat ini sudah menjadi rekanan dari NCUT ya, seperti Yankee. Ya, Yankee ini perusahaan refrigerasi kontraktor ya, konsultan. Kemudian ada Industrial Technology Research and Institute, ini seperti LIPI kalau di Indonesia. Jadi banyak proyek-proyek ya, dan beberapa lagi yang lain ya. Nah, ini profil alumni dari 2+I. Ya, jadi ada
mereka kebanyakan ya kerja di industri di Taiwan. Ya ini contohnya, salah satu contoh mungkin batch ketiga ya. Jadi batch ketiga itu ada 20 student yang bekerja di perusahaan di Taiwan ya. Seperti Yankee tadi ada 4, ya Ingenious ada 9, Pas Elektrik ada 1 student, kemudian Teko ya ada 6 student ya. Kemudian yang lain juga melanjutkan kuliah di level master, tidak hanya di NCUT ya, tapi juga sekolah-sekolah di luar NCUT seperti Tonghai misalnya ya, NTUST ya, NCU dan lainnya gitu. Nah ini kehidupan di kampus, jadi saya katakan ada culture visit, ya kunjungan industri, kunjungan budaya, ya jadi sebelum mendapatkan internship, nanti diajak keliling di perusahaan-perusahaan untuk melihat ya situasi bekerja itu seperti apa. Juga akan dikenalkan budaya Taiwan. Ini gratis semua. Ya program ini diselenggarakan oleh OAE, ya Kantor Urusan Internasionalnya NCUT. Ya setiap semester itu ada. Ya. Kemudian NCUT juga punya 60 student club. Ya Anda bisa gabung ya dari yang olahraga, seni, ya bisa gabung. Kemudian ini kampus dom ya, tempat kos asrama ya. Jadi asramanya modelnya seperti ini ya. Jadi satu kamar ada 4 student, sudah disediakan tempat tidur, lemari, meja, toilet di dalam. Ya, kira-kira seperti ini. Kemudian ini untuk tahun pertama saya katakan tadi ya, per bulannya itu 2000 ya, 2000 NTD. Ya, 2000 NTD per bulan. Ya, 1 juta ya. Rupiah per bulan. Ya mirip dengan di Indonesia ya. Mirip di Bandung kok, yang di Bandung atau Jakarta gitu ya. Mungkin bahkan lebih murah. Ya, ini hanya 1 tahun ya. Tadi bisa, kalau yang ikut program 2+I bisa diakomodasi dari beasiswa yang 9.000 NTD tadi ya. Oke, kemudian kenapa kita milih NCUT? Ya tadi ya saya katakan National University, High Quality Education. Nanti ada disediakan video, bisa lihat lebih lengkap pengalaman para kakak kelas Anda yang kuliah di sini, baik itu di S1, S2, S3. Ya, kemudian menawarkan scholarship yang cukup membantu menurut saya ya. Kemudian ada free bahasa Mandarin, kemudian friendly campus ya. Jadi welcome untuk foreigner, mahasiswa asing ya. Oke. Kemudian ini adalah kontak. Jadi kalau Anda ingin bisa difoto ya QR code-nya. Jadi kalau Anda tertarik program doktor, master atau bachelor program yang 4 tahun bisa kontak ke Ibu Vivian OAE, ini alamatnya NCUT ya, alamat emailnya, kemudian teleponnya. Kalau ingin yang tertarik program 2+I bisa kontak ke Ibu Jenny ya. Kontaknya, emailnya ini apa namanya, teleponnya. Anda bisa gabung untuk yang tertarik program 2+I, scan QR code ini. Ini adalah WhatsApp group. Informasi akan dimunculkan di sini. Kemudian tentang kehidupan kampus, videonya ada di sini. Ya. Kemudian kalau Anda nanti ikut program pendaftaran program 2+I bisa masuk ke website ini. Nanti akan diarahkan formulir pendaftarannya. Next. Oke, mungkin sampai di sini presentasi saya. Jadi kalau ada pertanyaan silahkan tanya. You can ask in bahasa and in English. Professor Luo also can answer your question. Yeah, and also if you your question in bahasa, I will help to answer your question. Okay, next video, right? You will. Okay, yeah, thank you. Okay. Thank you, Professor Bambang, for the presentation. And next, we have Darius, who is currently studying in this program, and he will share his study experience and life in NCUT with you. Yeah, please come to here. Okay. Yes. Selamat sore semuanya, saya Darius Muhammad Rahman, merupakan mahasiswa aktif dari program 2+I tahun 2023 kemarin.
Di sini merupakan semester kedua saya di sini. Jadi total sudah menghabiskan kurang lebih 8 sampai 9 bulan di sini. Dan juga belajar online dulu selama kurang lebih 1 bulan. Di sini saya akan bercerita sedikit tentang pengalaman belajar saya bersama teman-teman saya juga. Jadi untuk secara umum teman-teman, program 2+I ini kelasnya merupakan open di Departemen Refrigeration, Air Conditioning, dan Energy Engineering. Jadi memang mata kuliahnya akan berpusat di bidang refrigerasi, tata udara, dan juga energi. Dengan penekanan tadi ada mechatronics course-nya juga. Kelas dimulai paling pagi itu jam 8 untuk kelas daytime ya, karena kita ini merupakan masuk dari daytime division. Jadi kelas pagi, kelas biasa, mulai dari paling pagi itu jam 8 sampai dengan pukul 5 sore. Yang uniknya teman-teman di sini untuk jam belajarnya sendiri, kita itu belajar 50 menit belajar, kemudian 10 menit istirahat. Jadi berbeda dengan di Indonesia. Kalau di Indonesia kan kita belajar dulu mungkin untuk 3 periode jam, kemudian kita istirahat, kemudian kita lanjut lagi, dan seterusnya. Nah di sini kita istirahatnya 50 menit dulu, kemudian kita belajar dulu 50 menit, kemudian kita istirahat 10 menit. Dan itu kita lakukan berulang dari pukul 8 sampai pukul 12. Kemudian kita lanjut lagi istirahat itu selama 1 jam untuk istirahat makan siang ya teman-teman. Kemudian lanjut lagi belajar dari jam 1 sampai dengan jam 5 dengan pola yang sama. Untuk kehidupan sehari-hari seperti apa sih? Untuk kehidupan sehari-hari teman-teman di sini memang agak berbeda dari Indonesia, terutama bagian makan mungkin ya teman-teman. Di sini juga ada yang namanya warteg teman-teman, tapi sini namanya itu pientang. Nah di mereka ini yang uniknya itu adalah mereka cuma buka di jam makan siang dan makan sorenya. Jadi kalau misalkan teman-teman nggak beli makan dulu untuk makan siang atau makan malam nanti, teman-teman kemungkinan harus cari di restoran lainnya. Dan restorannya pun sebenarnya bukan restoran-restoran ya teman-teman, tapi memang seperti warung makan yang menunya itu tapi bukan menu warteg, tapi misalkan seperti menu kari, kemudian ada juga menu masakan Itali dan lain sebagainya. Nah di Saran kampus ini tuh dekat dengan yang namanya 7-Eleven dan juga Family Mart. Jadi convenience store-nya itu banyak. Di dalam kampus pun ada kita satu convenience store 7-Eleven. Kemudian kita juga sebagai mahasiswa, benefitnya apa saja sih yang didapatkan? Kita sebagai mahasiswa di Kota Taichung, kita mendapatkan free bus selama 10 km pertama di seputaran Kota Taichung. Kemudian kita juga mendapatkan free akses untuk U-Bike. U-Bike ini merupakan transportasi umumnya, untuk sepeda umum yang bisa kita rental. Kita dapat free itu selama 30 menit pertama. Nah dari situ selanjutnya kita akan membayar. Dan untuk yang bus pun seperti itu, jadi setelah 10 km di satu perjalanan itu kita akan membayar. Selain itu pula untuk belajarnya sendiri sekarang ada satu course setiap semester itu kita mendapatkan course Mandarin kan ya teman-teman. Dan Mandarinnya ini diajarkan dalam bahasa Inggris. Jadi semua course mata kuliah itu diajarkan dalam bahasa Inggris. Jadi teman-teman tidak perlu khawatir karena semua para profesor dan juga guru Mandarinnya itu semuanya dapat berbahasa Inggris. Kemudian untuk bahasa Mandarinnya sendiri kita memang sebelum lulus itu kita harus mendapatkan A2 ya teman-teman. Nah kemudian gimana sih kalau misalkan kita takut, kita pengen belajar lebih banyak, tapi kita gak bisa belajar sendiri, itu ada yang namanya kelas tambahan, extra class, yang teman-teman bisa ikuti mulai dari jam 6 sampai jam 7.45 kurang lebih teman-teman. Nah itu free, cuman memang harus daftar di setiap awal semester atau akhir semester, dan itu tuh akan masuk sebagai kredit ekstra di transkrip teman-teman. Jadi memang belajarnya memang untuk ekstra tapi tetap dihitung sebagai kredit akademik. Selain itu pula kita tuh memiliki kelas praktikal ya teman-teman, dan juga ada kelas teorinya. Jadi kita tidak hanya saja belajar tentang teori saja, tapi memang karena judulnya ini kelas ekstensi, mungkin untuk beberapa teman-teman yang background-nya itu bukan refrigeration, itu mungkin di awal akan agak kebingungan terlebih dahulu. Tapi karena di sini juga teman-teman angkatan saya itu banyak yang background-nya refrigeration, baik itu dari Polban, kemudian juga ada Polindra. Jadi kita semua saling belajar satu sama lain, mengajarkan satu sama lain. Masing-masing kan memiliki background keahliannya. Misalkan saya sendiri belajar dari Polban, teknik elektronika, dari 3 teknik elektronika. Dan di sini saya agak sedikit banyak membantu teman-teman di course mechatronics dan juga course-course lain yang berkaitan dengan wiring. Mungkin itu saja sebagai
pengenalan dari seputar kehidupan kampus. Dan untuk makanan mungkin satu lagi teman-teman yang ingin mengetahui apakah makanan di sekitar sini halal atau tidak. Di sekitar sini itu tidak ada makanan dengan label halal kecuali yang itu ada di Family Mart yang bisa kita cari di app scan-nya teman-teman. Setahu saya seperti itu. Kemudian tapi di sini ada yang namanya warung makan full vegetarian. Nah di situ itu untuk teman-teman yang masih mungkin ingin berfokusan di makanan halal bisa mengubah dietnya. Diet artinya pilihan makanannya yang awalnya itu tidak ada daging-daging, awalnya ada daging-daging menjadi tidak ada daging-daging dan menjadi vegetarian. Di situ tempatnya dan murah-murah teman-teman. Sekali makan itu di situ bisa 30 NT sampai dengan 50 NT. Kemudian untuk di Pientang tadi hitungannya itu 50 NT sampai dengan 60 NT untuk satu kali makan. Cukup? Dan oh iya teman-teman, untuk masalah sholat juga mungkin teman-teman agak riskan bagaimana dengan Jumatan, terutama untuk teman-teman cowok. Teman-teman cowok di sini kita ada Jumatan juga dan kita juga memiliki Muslim Association-nya juga. Yaitu dikelola oleh mahasiswanya sendiri, kita sendiri mahasiswa dari Indonesia, dan ada juga teman-teman dari mahasiswa luar negeri yang memang Muslim dan ikut join juga gitu. Tapi mereka itu rata-rata tidak mengikuti sebagai pengurusan, tapi ikut sholat di masjidnya. Dan kita ini disediakan prayer room, lebih seperti musola, dan juga ada tempat berwudu yang mana tertutup, sehingga baik itu nanti akhwat ataupun iwannya itu tidak akan satu sama lain dan tidak akan terekspos juga oleh mahasiswa-mahasiswa lainnya. Dan juga completely safe, itu ada di gedung engineering, sehingga itu memudahkan kita gitu ya teman-teman, kalau misalkan memang kelas berikutnya itu di engineering dan lain sebagainya. Dan kita banyak kelas itu di gedung engineering juga teman-teman, juga di gedung Gosyo. Kita juga memiliki perpustakaan yang besar, jadi teman-teman kalau misalkan ingin belajar, perpustakaan kita besar dan koleksinya juga banyak. Sorry teman-teman. Masjid Taichung. Yang berikutnya kita juga memiliki Masjid Taichung. Agak jauh sih teman-teman sebenarnya untuk Masjid Taichung. Tapi jika memang teman-teman ingin setiap maghrib atau isya itu bisa naik satu kali bus, itu nomor 75 ya 75. Dan itu bus stopnya itu di dekat kampus teman-teman, jadi nggak perlu jalan jauh-jauh. Itu cuma dekat kampus, kurang lebih sekitar 5 menit jalan dari kampus. Kita naik bus 75, perjalanan itu kurang lebih 1 jam. Kemudian kita turun di halte bus Huchuan Dadun Intersection. Kemudian kita turun jalan lurus aja sampai ketemu masjid. Dan situ itu masjidnya ramai juga teman-teman, dan masjidnya itu besar, proper masjid, betul-betul masjid. That's all that I can introduce about our daily activity. Maybe for the next agenda, it will be about a Q&A session. Yes, but before Q&A sessions, we also have one more student. Yes. Oh. Ray, right? Ray, are you here? Yes, I'm here. Okay. So the student Ray who graduated from 2+I program, and now he is studying master program at NCUT. So let's welcome Ray to share his study life with us, please. Okay, thank you for the time. And maybe from here I will try to speak in Indonesia to all of them. And halo teman-teman semuanya. Perkenalkan, saya Renaldi Maulana. Alhamdulillah tahun ini, khususnya kemarin Januari, saya baru saja lulus dari program 2+I ini, dan sekarang saya langsung melanjutkan program master di NCUT juga, seperti itu. Terus saya mau sharing sih sedikit terkait experience-nya dari 2+I langsung pindah ke master ini. Terus sebenarnya kalau menurut saya 2+I ini program yang bagus juga gitu kan. Soalnya kita kan nanti dikasih kesempatan juga untuk kerja di industri around 1 year kayak gitu, sekitar 1 tahun kayak gitu. Dan itu sebenarnya saya benar-benar banyak mendapat banget pelajaran industri, soalnya berhadapan langsung dengan orang-orang lokal sini, dan ya saya juga langsung harus membiasakan untuk bicara bahasa Mandarin di sini kayak gitu. Dan ya itu sangat-sangat membantu saya dalam belajar bahasa Mandarin di sini, dan ya bisa memperbaiki kehidupan saya lah di sini, seperti itu. Terus kenapa saya langsung belajar pada master, sebenarnya ada beberapa saran juga ketika saya bekerja di Taiwan selama 1 tahun internship ini. Jadi ada beberapa saran dari atasan perusahaan juga, kalau misalnya memang pendidikan tuh tidak hanya berhenti dari 1 poin aja gitu.
itu, dan jangan pernah ngerasa cukup akan sesuatu gitu. Jadi kayak kalau pendidikan kita sudah sampai di S1 dan kita punya kesempatan dan kita masih punya umur kayak gitu, ya why not kita lanjutin lagi ke jenjang yang lebih tinggi kayak gitu. Dan menurut saya pribadi, kenapa saya pengen ngelanjutin lagi pendidikan ke master seperti itu, ya karena menurut saya pengen lebih menggali ilmu lagi, karena saya merasa kurang gitu ketika saya baru lulus 2+I program. Saya merasa kurang dan saya pengen terus menggali ilmu saya, khususnya di bidang yang saya tempuh sekarang di refrigerasi dan tata udara serta energi ini kayak gitu. Terus pengalaman saya sejauh ini sebagai master di NCUT sebenarnya banyak ya, terutama saya alhamdulillahnya dapat scholars juga selama 1 tahun. Jadi kan durasi master itu sebenarnya 2 tahun. Nah dari 1 tahun pertama itu tuh saya dapat full tuition fee. Jadi kayak saya bebas gratis untuk enggak ya gitu, 1 tahun pertama. Terus di semester 3 dan semester 4-nya juga saya masih bisa dapat lagi beasiswa tambahan. Nah itu tuh berdasarkan dari gimana performance bahasa Mandarin saya. Jadi suka ujian bahasa Mandarinnya dari semester itu tuh. Nanti kita di review kalau misalnya kita dapat ranking dari bahasanya, ya kita dapat lagi beasiswanya. Ada beasiswa yang full lagi, ada yang 50%, ada takaran persentase-persentasenya, dan itu cukup membantu untuk saya berkuliah di sini seperti itu. Terus selain dari scholarship yang dikasih dari kampus juga ikut proyek di laboratorium itu, dan FS saya adalah Prof Luo yang saat ini hadir juga, dan saya gabung di lab juga. Saya mendapat juga kayak dapat gaji gitu per bulannya seperti itu dalam mengerjakan proyek-proyeknya seperti itu. Dan menurut saya untuk kuliah master di sini nggak se-pressure itu dan nggak menakutkan itu gitu, dan alhamdulillahnya semuanya dibawa enjoy aja. Dan yang saya paling rasakan ketika saya kuliah sudah beberapa tahun di sini tuh, dosen-dosen di sini tuh sangat-sangat mengakomodasi kebutuhan kita, dan dosen-dosen sini tuh sangat-sangat membantu ketika kita butuh apa, even itu bukan hal yang menyangkut kebutuhan kita di perkuliahan gitu. Misalnya kita lagi butuh tentang pekerjaan lah, atau lagi part time lah, atau kita ngerasa pusing dengan kehidupan misalnya di Taiwan kayak gitu, kita juga kayak feel free gitu buat cerita ke dosen kayak gitu. Soalnya ya mereka tuh kayak teman juga gitu kitanya, jadi kita ngerasa aman dan nyaman juga. Terus di samping itu juga ya memang Taiwan tuh kan negara aman juga, jadi nggak harus dikhawatirkan gitu. Terutama kan mungkin ada beberapa teman yang khususnya mungkin wanita gitu. Ya, aku di sana gimana ya, jauh dari orang tua kayak gitu. Terus kalau pulang malam gimana, aman atau enggak. Sebenarnya di sini aman banget gitu. Even itu tengah malam kita baru keluar kerja atau apa, ini aman banget untuk masalah keamanan. Gitu. Kayak untuk masternya sendiri sih 2 tahun. Terus nanti di semester akhir, di semester 3, semester 4 itu tuh kita tuh kayak ada satu di internasional, dan itu tuh biasanya bisa di Taiwan sendiri, bisa di luar negara sendiri, di luar Taiwannya gitu. Dan itu ya kita juga nanti di-provide, kita juga dibantu sama profesornya buat dicarikan conference-nya mau di mana seperti itu. Dan experience saya sejauh ini ketika saya langsung lanjut gitu dari 2+I ke master, ya sangat-sangat bersyukur sih dan sangat-sangat ngerasa nyaman. Soalnya dari awal proses, dari administrasi yang harus saya urus, apa-apanya benar-benar dibantu gitu. Jadi nggak kayak dilepas kayak gitu. Dan ketika saya ada kesulitan, mau itu tentang pekerjaan, mau itu tentang perkuliahan, maupun itu tentang living, kayak daily living, kayak harus tinggal di mana, kayak gitu juga masih dibantu gitu. Bahkan kita juga 1 tahun pertama kita master juga kita dikasih pilihan kalau mau di dormitory juga boleh, atau nggak mau nyari sendiri juga boleh, seperti itu. Kalau untuknya lebih waktu, kalau menurut saya lebih banyak waktu, soalnya kita banyak waktunya tuh di lab buat nge-research proyek-proyek yang dikasih dari profesor seperti itu sih. Mungkin seperti itu sih dari experience saya selama menjalani master. Kalau misalnya ada pertanyaan boleh tanyakan ke saya. Okay, thank you for your sharing. And now next is our Q&A section. And if you have any questions about this program,
welcome to ask us. We are here to answer your question. Okay, any question, please raise your hand. Okay, then we will have you to. Small. It's too small. Maybe I can join too. Silakan yang ingin bertanya, boleh pakai bahasa Indonesia, boleh pakai bahasa Inggris. Silakan tunjuk tangannya. Pertanyaannya gini. Pertanyaannya itu. Pertanyaan dari siapa itu? Di atasnya. Coba saya. Enggak kelihatan. Ini Ilmisha Ramadhani. Ilmisha Ramadhani dari Polsri, jurusan Electrical Engineering. Alex Muhammad Purwodadi Kontrol dari PLC. Let's ask about how we could select the electrical courses. I saw on the website one of the syllabus that caught my attention is motion control. Sekolahnya di interest in automation control. Polsri tadi dia. Polsri S2 atau S1? Oh iya. Kalau S1 otomatis. Oke, kalau saya jawab yang dari chat ya, dari Polsri itu saya belum jelas. Kalau misalnya sekolahnya S1 yang ikut program 2+I itu ada mata kuliah PLC. Jadi itu mata kuliahnya ya karena program 2+I itu paket ya harus diambil mata kuliah itu. Tetapi kalau Anda nanti kuliahnya di S2 atau S3 tergantung mata kuliah yang ditawarkan. Jadi ada mata kuliah wajib dan ada mata kuliah pilihan. Jadi kalau itu mata kuliahnya pilihan Anda bisa pilih. Kalau wajib ya harus diambil. Itu ya. Mungkin bisa terjawab itu. Ada lagi? Untuk saya program. Ya, coba untuk saya program. Oke, kalau programnya untuk 2+I itu mata kuliahnya harus diambil karena itu sudah paket. Jadi seperti angkatannya Daris yang masuk di tahun 2023, dia ada di batch ketiga dari program 2+I. Itu semester depan itu ada pelajaran PLC. PLC itu untuk program 2+I itu ada di mata kuliah Modern Control. Ya, jadi ada di situ, jadi ambil mata kuliah Modern Control. Kemudian mata kuliah yang juga mirip itu adalah fuzzy teori. Oke. Ada lagi yang mau tanya? Silakan. Pakai bahasa Indonesia, bahasa Inggris boleh. Langsung ditanyakan pakai tunjuk jari juga boleh. Saya tampilin mata kuliahnya ya Pak dari mata kuliah 2+I. Ya, ini contohnya mata kuliah 2+I. Ya, ada termodinamika, ya, ada environment control, ada itu basic practical ya, refrigerasi. Kemudian ada internship, ada olahraga, bahasa Mandarin, ya. Ini yang semester depan ya? Yes. Semester sekarang ya. Itu ada teknik tata udara dan praktek gitu ya. Kemudian ada teknik refrigerasi, praktek, ada mekatronik, praktek,
ada instalasi dan maintenance perawatan, ada bahasa Mandarin, ya dari listening, reading, dan juga ada pelajaran seni itu ya. Ini ada pertanyaan dari Pramana Sidik dari Asia Politeknik. Apakah tahun 2025 ada peluang untuk buka kembali programnya? Karena di tahun 2024 kesempatan bekerja dulu di perusahaan Indonesia. Apakah program terbuka untuk lulusan D3 manufaktur? Oke, dari siapa tadi? Ada pertanyaan di chatting dari Pramana Sidik. Pramana Sidik. Ya. Pertanyaannya, apakah tahun 2025 akan dibuka lagi? Pada dasarnya NCUT akan mencoba membuka program ini setiap tahun. Ya, seperti angkatannya Daris tahun 2003 dibuka program ini, kemudian tahun ini 2024 juga dibuka. Jadi program 2+I NCUT tahun ini akan dimulai bulan September. Ya, seperti flyer yang sudah disebarkan bahwa pendaftarannya itu sudah dimulai. Ya, jadi seleksinya itu sudah dimulai. Jadi nanti dipantau saja websitenya, itu siapkan formulirnya, di sana ada. Ya, jadi tadi Anda ada link untuk ke website pendaftaran, coba dibuka, pelajari gitu. Nanti kalau ada pertanyaan bisa ditanyakan ke Miss Jenny ya, atau juga ke saya. Gitu. Ya, tapi yang jelas bahwa Anda harus persiapkan transkrip akademik dan ijazah dalam bahasa Inggris. Kemudian skor TOEIC itu 500 minimum. TOEIC is okay from the school. Yeah, TOEIC maybe around the 500. Ya. Jadi sertifikat TOEIC-nya boleh dari pusat bahasa di masing-masing sekolah. Ya, minimal skornya 500 atau setara. Ya, misalnya Anda punya TOEFL, ya setarakan saja dengan TOEIC 500. Ya, kemudian nanti ada interview. Jadi siapkan dokumen itu dulu, dokumen yang pentingnya. Ya, jadi transkrip akademik dalam bahasa Inggris, ijazah dalam bahasa Inggris, kemudian skor TOEIC 500. Ya, kemudian ya tentunya paspor juga harus disiapkan. Ya, jadi untuk tahun 2025 mungkin saja dibuka. Kita tunggu saja. Ada lagi program master apakah ada batasan usia? Apa? Program master apakah ada batasan usia? Oh, kemudian dari siapa pertanyaan dari Kiev. Ya. Kiev bertanya, adakah batasan umur untuk program master? Pada dasarnya tidak. Ya, jadi silahkan kalau Anda merasa sudah tidak muda lagi gitu, ya boleh saja selama Anda masih mampu untuk sekolah di master. Jadi tidak ada batasan umur. Ya, Programnya terbuka untuk lulusan D3 manufaktur. Oh iya, untuk program ada pertanyaan dari Pramana Sidik ya. Jadi apakah untuk program ini untuk terbuka untuk jurusan manufaktur? Iya, terbuka. Ya, jadi yang manufaktur, mesin, ya seperti angkatannya Daris, itu ada mahasiswa yang lulusan dari Politeknik Manufaktur Bandung ya, Polman. Ya, jurusannya ada yang manufaktur, ada yang mekatronik. Mereka juga bergabung di program ini dan mereka bisa mengikuti program itu. Ya. Kemudian ada lagi dari Adelina. Apakah ada program untuk yang sudah lulus D3 Teknik Elektro? Ya, justru itu program ini ya. Untuk Adelia, apakah untuk D3 Teknik Elektro, program ini 2+I itu 2+I program ini untuk mereka yang sudah mendapatkan ijazah atau sudah lulus dari D3 ya. Untuk Teknik Elektro boleh bergabung di program ini seperti Daris. Ya, Daris ini lulusan dari Teknik Elektronika Polban. Ya, di angkatan-angkatan sebelumnya juga ada yang lulusan elektro, lulusan listrik, lulusan energi, telekomunikasi, bahkan juga ada yang lulusan teknik kimia.
gabung di program ini ya, angkatannya Arfan tadi yang apa namanya yang juga bergabung di sini, itu juga ada yang dari teknik kimia. Jadi terbuka untuk mereka yang lulusan teknik elektro. Jadi program 2+I itu untuk lulusan teknik elektro. Jadi yang alumni boleh mendaftar program ini. Oke, kemudian kalau Anda bertanya juga bisa ke PPI NCUT ya. Tadi sudah apa namanya juga ada beberapa video ya bahwa NCUT punya perhimpunan pelajar Indonesia namanya PPI NCUT ya, itu bisa dilihat di screen ya. Anda bisa join di mana itu, di Instagramnya ya, bisa bertanya di situ, nanti ada yang akan membantu untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan Anda. Baik, ada lagi yang bertanya? Untuk narah hubung, katanya narah hubung, diskusi, bertanya dan diskusi. Jadi kalau misalkan ini setelah ini ingin bertanya dan berdiskusi, itu bisa menghubungi siapa? Oke, slide terakhir. Ya, mungkin slide terakhir, Van. Setelah ini mau bertanya ke siapa gitu ya, Anda bisa bertanya ke sini boleh. Anda bisa masuk di WhatsApp grup itu. Ya, nah itu ada 2+I program NCUT. Jadi kalau yang mau bertanya boleh bergabung di WhatsApp grup ini. Saya juga ada di situ. Ya, kemudian ada alumni kakak kelas Anda juga atau mahasiswa yang sedang kuliah juga ada di grup itu. Ya, nanti bisa dijawab di grup itu. Silahkan bergabung di WhatsApp grup itu. Ya. Belum ada lagi. Ada lagi yang bertanya langsung aja. Pakai bahasa Indonesia boleh. Ada lagi pertanyaan? Belum ada lagi yang baru. Oke, kontaknya bisa di sana ya. Kalau yang program 2+I boleh kirim email ke Miss Jenny ya, itu alamatnya. Kalau yang program doktor, master, bachelor bisa tanya ke Miss Vivian ya, itu juga ada alamat emailnya. Kemudian juga bisa ke WhatsApp group ya. Like, Sufandi. Okay, we have another one. The last one is online. Oh yeah. Yeah, Sufandi. Yeah, so correct. He's working in Yankee company, right? Then he will share his study and working experience in Yankee company as well. Oke, ada satu alumni namanya Sukma Hadi. Dia dulu dari Politeknik Negeri Jakarta. Sekarang bekerja di Taiwan, lulus baru tahun kemarin, ya kerja di Taiwan di perusahaan Yankee. Dan ini kesempatan yang baik. Sukma Hadi ingin sharing pengalamannya selama studi dan bekerja. Silakan Sukma. Halo Sukma. Halo Pak, kedengaran nggak Pak? Sukma. Ada ya suaranya? Ada. Halo. 谢谢老师，各位同学，大家好。我是苏凡迪。我还在工作，下班了。先，我要介绍我的毕业心理疙瘩的经验。谢谢我的同学 Renaldi, Prof Bambang yang saya hormati, Prof Iwo yang saya hormati, dan teman-teman sekalian baik yang
sedang menempuh pendidikan di Chin-E University dan calon mahasiswa National Chin-E University yang saya banggakan. Perkenalkan, nama saya Sukma Hadi Novandi. Saya sekarang sudah lulus, baru aja lulus di bulan Januari dari program 2+I angkatan 2021 selama 2,5 tahun pendidikan atau 5 semester. Untuk sekarang kesibukannya saya sedang bekerja di Yankee Engineering, yaitu perusahaan yang tadi sudah dimention sama Pak Bambang, perusahaan HVAC atau kontraktor tata udara di Taiwan, perusahaan lokal Taiwan. Dan alhamdulillah sudah berjalan 2 bulan ini. Jadi kalau mau sharing mungkin lebih fokusnya ke pekerjaannya, Pak. Terkait setelah lulus pasca kelulusan, karena tadi di pasca pendidikan dan beasiswa sudah diterangkan sama Pak Bambang, kurang lebih sama dengan program yang saya tempuh waktu 2021. Mungkin ada sedikit perbedaan karena waktu itu berbarengan dengan COVID-19 yang masih parah waktu itu, tapi alhamdulillah sudah bisa lulus sampai sekarang. Total dari angkatan saya ada 51 orang. Mungkin saya juga mewakili cerita angkatan saya selain sudut pandang Mas Renaldi tadi. Jadi ada 2 pilihan setelah lulus, mau banyak sih pilihannya kalau di sini ya. Mau kerja, mau lanjut S2, atau mau kerja di Indo, atau mau kerja di Taiwan, atau apa lagi ya? Udah sih itu aja. Kebetulan saya yang keadaan saya, karena sebelumnya saya pengennya S2 dulu, Pak. Jadi kebetulan kan kalau di Taiwan kan kayak banyak kesempatan dan udah nanggung di sini gitu. Dan kapan lagi S2? Mengingat kalau di Indo mungkin bisa aja S2, cuman nggak bisa sambil kerja kayak di sini gitu. Nah, jadinya keadaan menuntut buat saya kerja, teman-teman. Nah, setelah lulus, tadi dari 51 orang dalam satu angkatan, terbagi menjadi 2 kelas. Alhamdulillah sekarang sudah 95% bahkan ya yang sudah bekerja. Setelah saya, mungkin yang tercatat baru sekitar 80% ya, cuman kalau dari mulut ke mulut, dari update di grup dan segala macam, nanya-nanya, udah rata-rata udah pada kerja. Dan 90 atau 85% lah itu kerjanya di Taiwan, karena di sini lumayan worth it kerja di sini, walaupun ya mungkin jauh ya tantangannya, jauh dari rumah, mungkin ada tantangan bahasa juga, atau ya paling itu sih, jauh dari rumah dan bahasa yang paling signifikan ya perbedaannya. Tapi di sini juga kita bisa dapat kayak etos kerjanya orang sini, orang Taiwan yang sangat disiplin, dan juga ada pengalaman magang juga yang bisa kita kembangkan di sini. Jadi pas kerja tuh nggak kaget banget pekerjaan di Taiwan tuh seperti apa gitu. Jadi kita bisa langsung beradaptasi. Terus pokoknya dari kenapa kerja di Taiwan, karena tadi gajinya lumayan, karena standar gaji di sini itu untuk UMR teknik, kalau dari data Dinas Pendidikannya MOE itu 36.000 atau 32 sampai 36.000 untuk lulusan teknik, sarjana teknik ya. Khususnya untuk lulusan 2+I gitu. Jadi kalau misalkan udah S2 dan S3 mungkin udah 40.000, 45.000 sampai 50.000 gitu. Jadi sesuai jenjang di sini. Bayarnya sesuai sama jenjang pendidikan yang pertama. Nah, terus alhamdulillah karena bayarannya juga lumayan, tapi kita juga dibutuhkan skill dan bahasa gitu. Jadi saran masukan buat teman-teman yang mau berangkat dan yang sudah ada di sini yang sedang lagi pendidikan, bahasa dikejar banget. Saya sendiri bahasa nggak pinter-pinter banget, kayak learning by mistake, belajar dari kesalahan, karena saya itu banyak belajarnya dari tempat magang dan sehari-hari gitu. Ada sih kelas, sempat rajin ikut kelas, tapi yang paling masuk dan yang paling ngena tuh di kehidupan asli gitu, kehidupan realitanya.
Jadi kadang sering diomelin gara-gara nggak bisa bahasa, sering. Jadi kita tuh belajar dari konteks gitu. Jadi itu lebih cepat nangkep daripada kita belajar diimajinasikan di buku. Yaitu saran masukan aja ya. Tapi saya juga sendiri terakhir tes itu masih A1. Tadi syarat di Pak Bambang kan harus A2, tapi alhamdulillah saya A1 masih bisa lulus gitu. Dan kalau cerita magang, saya waktu itu magang di 2 perusahaan, yaitu perusahaan konstruksi dan satunya perusahaan desain. Jadi magang di sini selama 1 tahun itu buat bayar UKT gajinya, tapi ada juga buat nyisihan jajan. Terus ya udah di situ kita banyak belajar bahasa dan skill yang paling pasti untuk dipelajari. Untuk sekarang saya sharing kerja itu Senin sampai Jumat seperti biasa di 8 jam per hari. Jadi normal ya jam kerja, Sabtu Minggu libur. Terus untuk job desk pekerjaannya tuh saya jadi design engineer, yaitu kayak kalau ada sistem HVAC, kebetulan saya megang proyeknya F22P1 itu punyanya TSMC, lagi buka pabrik di Kaohsiung. Jadi sekarang saya domisilinya di Kaohsiung. Prof Luo, hai zai Kaohsiung Gongguo. Mau laporan dulu, Prof Luo. Hai TSMC. 杨基的杨基在做TSMC 的工作吗？对对，杨基有档案在南子。Ya itu sedikit laporan sama guru saya karena waktu kebetulan saya tuh yang paling lama deh kalau nggak salah, paling dari 51 orang saya termasuk yang paling lama dapat kerjanya. Karena sebenarnya ada tanya Pak Bambang waktu itu sempat ditanya juga sama Pak Bambang, belum dapat. Sebenarnya saya bisa lanjut kerja di tempat magang, jadi tempat magang konstruksi saya, dan yang dua-duanya alhamdulillah nawarin, tapi kayaknya masih kayak pilih-pilih gitu. Itu harus dibuat sama kampus. Yang susah atau enggak, itu enggak susah gitu cari kerja di sini, karena rata-rata persebaran kerja untuk di kalau untuk saya terlalu di lulusan sarjana itu bisa jadi engineer, bisa jadi desain engineer, bisa juga jadi produksi, itu bisa jadi operator, bisa jadi maintenance-nya gitu. Jadi banyak banget persebaran, khususnya jurusan HVAC juga termasuk yang banyak, karena HVAC itu bisa masuk ke mesin, bisa masuk ke elektro, bisa masuk ke sipil, teknik sipil gitu. Jadi kebetulan yang saya kerja ini jadi itu kan pabrik buat pengolahan buat simpen data chips yang produksi TSMC. Di situ tuh harus indoor air quality-nya harus dijaga banget, karena kan tempat penyimpanan data tuh bisa jadi chipnya itu bakalan panas. Nah, gimana caranya kita menyediakan ruangan yang suhunya bisa rendah gitu. Jadi harus banyak supply air-nya, harus banyak udara bersihnya gitulah. Jadi banyak sensor-sensor, banyak sistem-sistem HVAC yang kita desain gitu. Alhamdulillahnya masih belajar sekarang karena baru jalan 2 bulan juga. Jadi di sini tuh kita ditawarin kontrak 3 tahun selama dari wawancara sampai ke diterima kerjanya itu kita dikontrak 3 tahun dengan catatan 3 bulan masa probation atau masa percobaan gitu. Ini umumnya seperti ini di setiap perusahaan di Taiwan. Jadi kita tuh dibilang susah atau enggak nyari kerja di Taiwan, enggak susah karena ada yang namanya aplikasi ajaib di sini, namanya 104.tw gitu. Jadi itu tuh aplikasi kalau di Indo tuh kayak Jobstreet atau Jobs ID atau LinkedIn deh yang paling gampangnya ya. Tapi 104 ini aplikasi lokalnya Taiwan yang dia tuh ini banget, kayak cepet banget gitu. Kadang kita nge-apply 104 nggak cuma buat kerja aja, tapi juga buat part time juga bisa, buat magang juga bisa, buat kerja juga bisa gitu. Jadi kadang tuh kita nggak sempat buka terus 104-nya kadang, padahal kita nggak apply, tapi kita ditanyain kamu mau kerja nggak gitu, karena aku ngelihat CV kamu sesuai dengan kualifikasi kerjaan di perusahaan aku gitu. Sampai seperti itu gitu, saking di sini butuhnya. Nah, ini contoh 104
Jadi kita bisa banyak fiturnya. Kita bisa milih mau kerja apa, mau digaji berapa, mau waktunya shift malam atau shift siang seperti biasa, mau tempatnya di mana, di Taipei, di Kaohsiung, di Taichung gitu. Jadi ini tuh fitur nomor satunya Taiwan lah, sangat efektif banget membantu mahasiswa internasional. Jadi mahasiswa internasional juga nggak perlu khawatir kayak datang ke perusahaan-perusahaan bawa lamaran, bawa ijazah, nggak perlu seperti itu. Cukup nge-apply di 104. Jadi sistemnya kayak kita ngirim email, ngasih CV kita, dia tertarik atau enggak gitu. Bahkan kita nggak ngasih aja, dia kayak nanyain kualifikasi kamu sesuai sama perusahaan aku. Itu saya pernah di chat kayak gitu juga. Alhamdulillah, karena juga di 104 ini kita bisa milih perusahaan Taiwan yang punya cabang di Indonesia gitu. Jadi bisa dibilang ini banget sih, kayak beruntung banget yang dapat ini, yang dia tuh kerjanya di Taiwan dulu, nanti setelah 1 tahun atau beberapa bulan ditempatin di cabang di Indo, misalkan di Surabaya, di Jakarta gitu. Contohnya ada perusahaan boiler namanya Taiyuan Corp Company gitu. Itu tuh perusahaan boiler yang butuh Chinese, orang yang bisa Chinese nanti ditempatin di Surabaya gitu. Tapi gajinya gaji Taiwan. Nah, menarik banget kan. Mungkin bisa teman-teman bisa diarahkan ke situ ya, karena alasan mungkin saya juga belum kepikiran, pas datang ke NCUT waktu itu belum kepikiran mau kerja di sini gitu. Tapi ngelihat teman-teman, ngelihat senior, ngelihat orang-orang yang di sini rata-rata bahkan dari kampus lain juga rata-rata kerja di big company-nya Taiwan, jadi kayak ngerasa tertantang aja buat mencoba berkarir di sini. Tapi alhamdulillah, ya kalau jauh dari itu, ya seenggaknya bisa kirim uang ke orang tua dan banyak buat jajan dan buat bayar-bayaran lah gitu. Intinya bisa terjamin kesejahteraannya di sini, mulai dari kesehatan nggak perlu khawatir, keamanan juga nggak perlu khawatir, dan banyak asuransi yang worth it banget gitu di negara ini. Itu sih Pak dari saya ya sharing. Aku nggak tahu nih dikasih waktu berapa lama, cuman takut kepanjangan. Salary gimana? Salary. Jadi mungkin salah satu alasan saya nggak langsung kerja setelah wisuda dari salary kali ya. Aku waktu itu ditawarinnya 32.000 di 32.000 tuh sekitar 16 juta rupiah per bulan di tempat magang yang saya magang kemarin. Itu nawarin, kamu mau nggak kerja di sini, ini tinggal tanda tangan kontrak aja gitu. Itu udah makan siang ditanggung, sama asrama juga ditanggung semuanya. Waktu itu namanya Ciande Haike gitu. Itu di Taoyuan, cukup jauh. Cuman karena saya ngelihat kayak lingkungan juga kurang mendukung waktu itu, kebanyakan orang Vietnam di sana, jadi saya kayak kurang bisa hidup dengan orang Vietnam, nggak tahu kenapa. Jadi kayak banyak lingkungannya yang kurang mendukung itu sih. Cuman sebenarnya fine aja buat saya, cuman kayak kurang nyaman lah gitu. Tapi untuk kerjaan itu nyaman banget. Nah, jadi saya cari-cari lagi, saya ikut job fair, banyak banget job fair di sini, termasuk NCUT juga sempat ngadain job fair, bahkan setahun 2 kali kalau nggak salah. Terus di NCKU, di NTU, saya jadi keliling tuh Pak. 3 bulan itu saya keliling bawa CV, ngeprint yang banyak, ngeprint 20 lembar. Jadi pas job fair tuh kita nyebar CV. Terus jadi kebanyakan job fair di sini tuh ujung-ujungnya disuruh nge-apply di 104 gitu. Jadi nggak sia-sia sih kita ikut job fairnya, tapi ujung-ujungnya di 104. Tapi kita bisa dapat pengalaman wawancara, pengalaman kayak sistem kerjanya perusahaan itu apa aja. Jadi ada, kalau misalkan nge-apply job fair tuh ada proses engineer, ada R&D, research and development, ada bagian designer, ada bagian engineer gitu. Jadi banyak banget teman-teman yang mungkin bisa dikuasai gitu. Kalau teman-teman mau fokus di desain banget, saran saya buat teman-teman yang lagi berjuang di pendidikan itu bisa dikuasain kayak software design kayak SolidWorks, AutoCAD, terus Revit, itu kepake banget pas dikerja. Jadi pas dikerja itu kita nggak dari nol lagi gitu. Saya termasuk yang belajar dari nol untuk Revit ya. Kalau AutoCAD masih ada pengalaman di magang, tapi untuk Revit ini kayak SketchUp sebenarnya. Tapi Revit namanya. Itu tuh lagi dipakai banget, lagi booming banget.
buat belajar. Jadi itu sih Pak buat kerja ya. Untuk gaji 40.000 alhamdulillah. Yeah, so actually, today I got the news, got the latest news from from website, especially in the news mentioned that getting to the annual salary of Yangtze company, right? So average annual salary of Yangtze company maybe around the $3 million. Ya, average-nya sewantuo.但是他们阳基工程的现在平均的薪水是一年薪的 annual salary 300 万 tahunan. Itu karena awalnya saya kayak karena udah merasa 3 bulan belum kerja, saya kayak jadi tahapan kerja tuh ada wawancara. Saya waktu itu wawancara 3 jam. Yang pertama sejamnya itu ngisi form, terus wawancara, terus sama tes potensi akademik gitu. Jadi kayak kita nulis soal TPA gitu. Kayak ada gambar, ada 5 gambar, urutannya yang mana duluan gitu loh. Kayak kita TPA tapi pakai bahasa Cina. Waktu itu saya tuh ilmu bahasa Cinanya bisa ngomong, bisa dengar, tapi kurang bisa baca dan menulis. Jadi waktu itu aku gimana nih nggak bisa translate gitu. Ya udah pakai Google Translate katanya boleh. Oh ya udah. Terus waktu itu ditanya, jadi wawancara ini yang paling menentukan lah. Jadi kalau kamu udah dipanggil wawancara, itu tuh bisa chance-nya itu bisa di atas 50% gitu. Di wawancara ini kita kayak memperkenalkan diri. Waktu di Yankee ini jadi aku nggak boleh dari awal aku ditekenin nggak boleh pakai bahasa Inggris karena Meo Banfa untuk Meo Banfa Rugo Yao Suo Ingwen gitu. Nggak bakal mungkin kalau kamu pakai bahasa Inggris karena di sini orangnya pakai bahasa Mandarin semua gitu. Nah, bad news-nya di Taiwan itu sedikit banget yang bisa bahasa Inggris gitu. Tapi kalau lause di NCUT udah bisa Inggris, alhamdulillah udah bisa. Tapi ya gitu, kalau dari pekerjaan bahkan kita ada bahasa Tayu namanya. Itu yang paling udah skip banget karena bahasa Tayu itu bahasa yang bahasa kayak Jawa gitu loh, kayak bahasa Cina tapi bahasa Jawa gitu. Yang aku nggak ngerti, nggak diajarin sama guru bahasa Mandarin, jadinya ya udahlah. Karena itu yang biasa dipakai sama kakek-kakek nenek-nenek yang ada di Taiwan itu sih dari share. Okay, Supandi, so far how many Indonesia students working in your division? In my division, I just one person in Nanze, but in Taichung there's any 5%, and in Tainan 1%, and in another Kaohsiung is in Kaohsiung City 4%. At least 10 until 15% here from master degree and 2+I graduate. Mm-hmm. Okay. Totally up to 10%. Yeah, so actually in the past you have able to intern in the Xingya. Actually, Xingya is a structure company, right? So definitely I think that you can adapt that to the environment. You can adapt that to the culture in Yankee company, right? Yeah. That's so important. Xingya is more, it's much tougher than that in Yankee, right? Ya, jadi sebelumnya aku magang di Xingya juga. Itu tuh kayak Wika Waskita gitu loh, kayak konstruksi. Jadi sebenarnya nggak nyambung sama pelajaran HVAC, tapi tetap nyambung karena ada namanya tuh Departemen Mechanical Electrical. Jadi yang diajarin Pak Bambang tentang kelistrikan, yang diajarin tentang mekanikalnya itu dapat banget. Tapi kalau HVAC-nya itu kurang banget, lebih tepatnya belum belajar, malah nggak diajarin di situ gitu. Jadi kita masih dapat ilmu elektro dan mekanikalnya itu sih. Dan di situ harus banget bahasa Cina. Jadi pas udah kerja ya udah biasa diomelin dulu pas di magang, jadi udah kebal gitu. Udah terbiasa. Oke, thank you Sukma. Iya Pak, sama-sama, senang bisa sharing.
Terima kasih udah ingat saya, Pak. Thank you, Su Fandi. 谢谢。谢谢 Miss Jenny. 谢谢。And I think we got one more question here, right? Ya, dari Rizka Agustina ada question working permit ya. Jadi karena Anda kuliah di 2+I program ya, nanti semuanya akan diurusi oleh OAE. Ya, jadi working permit, ARC, bank account, ya itu akan diurusi oleh OAE. Tapi kalau yang master mungkin bisa urus sendiri. Tapi nanti Mr. Charlie akan membuka sesi gitu untuk Hello guys. So this is Charlie, and I'm. When you come to NCUT, we're going to collect some documents from you, and then we'll make sure that your ARC and work permit get ready within 2 months. And first of all, we're going to apply the ARC for every one of you, because ARC is always the first things that you can be your identity, and also be the personal documents for applying any kind of documents such as bank account or work permit. Hey, Darius, do you have ARC? Yeah, I have one. Is it okay to show it? Yeah. ARC, health insurance. We don't have the scammer here, so. Okay, this is the ARC. Okay. This little blue card here. Similar with Indonesia. Yeah, it's pretty. You get the same color with the Indonesian identity card. Yeah, so after this, we're going to make you guys the work permit. So the work permit, it will give you like 6 months of the duration of each time. So for example, if fortunately you can get into the NCUT by like maybe in the end of the September, so then we can apply work permit from October 1st to next year, March 31st, in the end of the March. Then from April 1st to September 30, it will be the second stage your secondary work permit. Okay? So after you got these 2 documents, you can go find a part-time job that you want. Okay? And so when your boss hire you, then he's going to ask you about do you have a bank account? How should I pay you? Should I give you cash or transfer to your account? So that's why we need to make a third your third personal identity. Your third one is the bank account. So because all of you guys are more than 20 years old, so in the law, you're already adult, so you're qualified to apply the first bank account. So everyone, we will make you the bank account. So after these 3 documents prepared, okay, the scholarship will transfer to your bank account maybe in the end of the semester, but it has to be due to according to, does Taiwan have the kind of holidays or not? If we have a holiday and then we got a couple of days off, and then surely it will be postponed and delayed. Okay? Any questions? Oh, by the way, during the semesters,
means the period when you're taking classes in the campus, you only can part-time for 20 hours a week, no more than that. Okay? So during the summer and winter vacation, it has no limit. But here's the thing that because you're a student here to study, so study is always the top priority for everyone here. Okay, because you are going to be you're going to be a skillful person after graduate. Then you're going to be hired by some advanced company or some famous company in Taiwan. So you need to be skillful. So that's why you need to put your study as your top priority. Okay, that's all. Continue talking. Future students of the documents of Oh, to apply the visa and 签证怎么申请？我们要先报部，对不对？报部完之后，现在后段就是现在处长就是在讨论说，原本是我们会先过去，那他们先做一个面试，但同时他们就要先备齐那个签证的文件，让我们先检查。但是因为我们问出外馆就是可以从那边，他们目前是说法语是不是要学校老师亲自去，还是学生亲自去？他说要等到他7、8月那边我们才能去。对啊，但是我们不管学生亲自去，我们还是去把收集，跟着学生一起去。但是我们那之前，我们那时候去面试，那时候是还不可以送进去，因为驻外馆还没有收到教育部的合录名册。没有，我们线上那个面试嘛，通过给教育部的。对。到申请，我们就到那边去，因为你还是要关百万面试嘛。对。到那边去跟他每一个面试，跟他收资料，跟着他一起进去嘛，一起收，要不然就你还是要100万的面试啊。所以我们的资料会在100万的面试里面的时候就收了。顺便说，在那之前我们就要先通知教育部，对，我们的合录名册。对。所以收资料之前就会拟定要收谁？收什么？收资料之前就会拟定录取的名单。对，没错了。那后面就是一个那个面试的，所以线上帮他看他申请签证有什么问题，我帮他解释。线上书审先走，对，那再过来是补实体面试。对 ，OK 啊，我知道怎么讲。Okay, I know. Sorry, I know how to say. They ask, is possible to apply visa? I mean, their school help to apply the visa because sometimes they have problem to apply the visa to Taiwan. So here's the plan. We're going to have the online reviewing first, and then after online reviewing, so we'll have the candidate list, and it will be sent to the MOE. Ministry of Education to get approval, and also to the 所以是送去 MOE 之后，驻外馆也会知道吗？会。And also the embassy. Yeah, in your country. But how about if there are alumni? They already graduated. No problem, right? No problem. Yeah, cannot be too old. I would say maybe around. Maybe the graduate after the 2 or 3 years. Okay. Actually, I don't compare to all the places. So after MOE and the embassy, then we will still have a physical, individual one-by-one meeting. So we'll fly to the country, maybe Jakarta or some sort of a place. Then when we meet the student, we will gather in the
necessary documents for applying the visa. So right now the plan is after we gather all the documents, then we will accompany them to the embassy. Oke, untuk pertanyaannya Rizka Agustin. Nanti untuk visa itu ya setelah misalnya Anda ikut program ini kemudian dinyatakan lulus, nanti ada list mereka yang lulus program ini. Ya, kemudian ada surat dari MUI Taiwan, artinya MUI Taiwan akan merilis atau menyetujui approve list mahasiswa itu yang bisa studi di program ini. Maka nanti NCUT, ya, staf NCUT mungkin Mr. Charlie akan datang ke Indonesia, ya, untuk menemani apply visa. Ya, jadi akan dibantu untuk apply visa oleh NCUT, bukan oleh sekolah Anda, gitu. Jadi NCUT akan bantu untuk apply visanya. Begitu ya jawabannya untuk Rizka Agustin. Jadi mungkin prosesnya akan lebih mudah dibandingkan yang sebelumnya. Kemudian ada Professor Lo, how about the interview for this program? This look like last time there is a representative from NCUT go to the Indonesia and conduct an interview for the. Maybe that's different city, right? It's not easy, difficult for us to interview one by one. So maybe that online, and then they still got admission, right? So one step, teacher will apply to the Indonesia to collect some required document for visa, and then interview again. Oke, untuk masalah interview itu pertanyaannya dari Muhammad Abdul Hadi. Jadi akan dilakukan interview offline dulu, online, ya. Jadi online dulu interviewnya, kemudian setelah dinyatakan lulus, nanti seperti yang saya katakan tadi, ada yang staf dari OAI NCUT akan datang ke Jakarta mungkin, ya, dan mengecek dokumen untuk apply visa. Nah, termasuk di situ ada wawancara. Gitu ya. Terjawab ya. 可以证明是他爸爸或他妈妈或他阿姨身份。Family trip. Ya, tadi pertanyaannya hampir sama dengan pertanyaan Mike Kamal, itu hampir sama dengan Muhammad Abdul Hadi. Jadi interviewnya itu online dulu. Ya, setelah mendapatkan list yang lulus, baru akan dilakukan interview fisikal. Ya, biasanya ke Jakarta seperti tahun sebelumnya. Okay. To prove your family, right? So, guys, for the financial bank statements, right now the minimum is the $5,000 USD. So it's like 5,000，谁烧的？现在 title 是还没有更新，还是要先依照。Okay. So this is the regulation from the TETO. And it can be the money from your families. Okay? As long as the total and the name and the amount, it's equally the same due to according to your family list. Okay? So we went try to negotiate with the TETO. If possible, go out to open a scholarship, right? Tuition web. Possible can reduce that total number in the background. Okay, so actually last year, so the background may around 3,000. 去年他们是不是有放水？3,000. 3,000 berarti. 3,000 USD, right?
April 的说，学校的奖助学金不能认列在他们的财力证明，所以今年他们的那个官网上面就有写说，各校的那个奖助学金免学杂费不能列入在他们的财力证明的5000块以内，它只是额外的学校的有给学生的一个补助。那这样门槛就变高了。对，所以去年就是像若富讲的，真的是想尽办法可以降低那个水准，就是降低那个额度。可是今年就问他们就说，还是依照那个自行的公告啊，自行公告就是5000。他们的职员是这样讲的，是签证的那个签证官他没有正面回我，因为我没有办法打给他。Okay, so we still have the associate at your country at the embassy, inside of the embassy. So maybe we're trying to figure out how to solve this problem. So but right now you guys have to maintain have to well prepare your documents to pass the online reviewing and also the individual individual test, individual interview. Okay. Then you will have a chance to get selected. Then the financial statement is the very last step of all the procedures. So step by step. Oke, mengenai financial statement, NCUT akan mencoba untuk bernegosiasi dengan Tito, ya, karena Anda kan nanti akan mendapatkan scholarship. Jadi mungkin saja financial statement itu akan reduce, ya, mungkin sekitar 30.000 USD atau 50 juta rupiah, dan itu juga masih akan dilakukan negosiasi supaya akan lebih mudah. Tapi seperti yang tadi disampaikan oleh Mr. Charlie, bahwa Anda sekarang fokus saja dulu terkait dengan dokumen yang dibutuhkan untuk mendaftar program ini, ya, seperti tadi ijazah, skor TOEFL, kemudian persiapan untuk melakukan interview secara online. Itu dulu fokusnya. Nanti yang salah visa akan dibantu oleh NCUT, termasuk juga bank statement itu, ya, akan dinegosiasikan oleh NCUT dengan Tito. Gitu ya jawabannya untuk Irmansyah. Ada lagi pertanyaan? Tidak ada? Okay, I think ini ada? Okay. I got one more thing to say. Okay, this is the last thing. This is as a reminder and as my personal words. Okay, and I suggest every one of you, before you come to Taiwan, of course you will be selected. But before you come to Taiwan, please, if you have iPhone or you have Android phone, there are plenty of the resources that you can use to improve your Mandarin skills. I'm not saying that you should, you should learn the Mandarin, but to get a very basic level and will have no problem when you come to the NCUT, then you need to take a Mandarin class. So how to get the basic communicated level of the Mandarin, you can use your phone, okay? Like if you have iPhone, you can open the podcast. There are plenty of the resources that you can use. Just simply type keywords Chinese. Thousands of. And also YouTube have variety of channels can provide you to learn Chinese, and that is totally free.
So Mandarin is quite important. Okay? Although it will not be the major problem of this, but when you have the Mandarin level, then you will be more tougher than others. Okay? Others such as India, such as India. India's Mandarin is no India. Okay, you'll get a better job in Taiwan in the future, surely. Okay, so we will come to the end of this online meeting, right? Yes. Okay, especially that because then next week we will arrange a trip to visit several different schools from the PNC. Padang, Politeknik Negeri Padang, Politeknik Negeri Sriwijaya, Politeknik Negeri Jakarta, Politeknik Negeri Bandung, Politeknik Manufaktur Bandung, Politeknik Negeri Indramayu, Politeknik Negeri Semarang, dan Politeknik Akamigas. Yeah. So actually, if we have time, welcome to join our the promotion meeting, okay, promotion event in the different school. Maybe you also can invite your friend who are interested to our program to join that the event. Okay, yeah, see you. So we hope that we'll see you soon in Indonesia. Okay, yeah. Okay. So once again, thank you all for attending this meeting and terima kasih. Oke, sampai jumpa Thank you so much. Bye bye. di Indonesia masing-masing sekolah. Terima kasih. Thank you. 我会跟欧组长讲，讨论一下。对啊，不然的话越来越严。Thank you, man. Oke, thank you. 这个是总班是您的那个万棒老师，就是出差要带的。先对吧？不然会越来越晚。我想说，我就直接请公主生交换进去给你。那就知道老师一半一 Yeah, 半。 I will after this. So I have. do you want to take health of these kids right now?